Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kita dapat kembali berjumpa melalui media YouTube dan kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari bersama-sama saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, luar biasa. Pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, datang kepadanya, beribadah kepadanya, memuji, menyembah Tuhan. Saya ingin tangan-tangan yang terangkat yang di rumah boleh lambaikan. Kalau tangan-tangan yang penuh dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, haleluya. Biar tangan-tangan yang terangkat ini boleh dipandang Tuhan, dilihat Tuhan. Biar menjadi iman kita bahwa Tuhan Yesus Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Seperti Mazmur 59 berkata, aku mau menyanyikan kekuatanmu, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Karena Tuhan adalah kota benteng kita. Kita percaya Tuhan Allah yang menyertai kita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kita akan datang kepadanya. Kita akan membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan, membawa hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan, biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segalanya Bapa. Kami datang padamu, kami mau bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini Tuhan Yesus, Kau berikan nafas kehidupan pada kami pada pagi hari ini. Kesempatan yang baru, waktu yang baru, dan kami percaya juga anugerah yang baru Tuhan Yesus yang Kau limpahkan pada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir bagi mereka Tuhan pada pagi hari ini. Beserta dengan mereka Tuhan pada pagi hari ini, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah
karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kasih yang melebihi
puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah mendapatkan kekuatan yang baru berasal daripada Tuhan, sukacita yang baru, kemenangan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, amin. Saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan menari, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, dan kita akan katakan, Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Sorak-sorai kita kepada Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus terus menyertai kita, ibadah kita sampai pada akhirnya, dan kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Dan hari ini kita akan menerima janji-janji yang luar biasa, janji-janji Tuhan yang akan tergenapi dalam hidup kita bagi orang-orang yang percaya dalam namanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terus kami memohon kepada-Mu Tuhan, kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu Tuhan. Jangan biarkan di antara kami mencuri kemuliaan nama-Mu. Biar hanya Engkau yang disenangkan, biar hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang peduli bagi kami, Engkau Allah yang mengerti atas kami. Bahkan jauh kedalaman hati kami Engkau tahu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akan terus berkata Tuhan Yesus baik. Biar kami akan buka hati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah lawat kami Tuhan. Urapi kami Tuhan.
Biarlah firman menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan yang baru berasal buat hidup kami Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu juga yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biar apa yang diperkatakannya semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Angkat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berputus asa, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang
yang kita alami tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah peduli, sebab Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami dapat memuji menyembah Engkau dengan situasi yang masih terbatas. Kami belum bisa berkumpul, tetapi kami mengalami kuasa hadirat Tuhan, pujian penyembahan, dan biarlah kami dapat terus setia kepada Tuhan sekalipun di tengah keterbatasan. Dan saat ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu, Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dan kami dapat mengalami kuasa firman yang memerdekakan dan hidup di dalamnya. Pimpin kami ya Tuhan, Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami di tengah kehidupan yang kami miliki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita selalu mengucap syukur dalam segala kondisi, apapun yang kita alami, kondisi apapun yang kita hadapi, keterbatasan apapun yang kita alami, kita belajar mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa dalam kelemahan, dalam keterbatasan, kuasa Allah dinyatakan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji nama Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan ini. Dan saudara, kalau kita mengingat minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus yang merasakan setiap kelemahan kita, Yesus yang merasakan setiap keterbatasan kita, Yesus yang merasakan setiap kehancuran kita. Dan Yesus yang sama pada saat ini berkata kepada saudara, marilah, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus yang mengerti kondisi kita, Yesus yang mengerti perasaan kita, Yesus yang mengerti pergumulan kita, Yesus yang mengerti mungkin kegalauan hati kita, pikiran kita yang kalut. Yesus yang mengerti keadaanmu. Dia berkata, ayo datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan, aku akan memberi ketenangan. Nah saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang mencari kelegaan, ada begitu banyak orang yang merindukan kelegaan, dan mereka memakai berbagai macam cara, saudara, untuk apa? Mendapatkan kelegaan. Mungkin ada yang mencarinya dengan berpesta pora.
Wah, pesta makan setiap hari itu bisa makan macam-macam, saudara. Pokoknya kita punya uang, kita makan sepuasnya. Setiap hari makan sepuasnya. Untuk apa sebenarnya? Bukan karena lapar, bukan karena memperbaiki gizi, tetapi sebenarnya ada masalah dengan jiwa yang sedang mengalami mungkin tekanan, jiwa yang mengalami stres, tekanan, dan sehingga dia ingin mendapatkan ketenangan dengan cara apa? Pesta pora. Pokoknya sikat terus semuanya. Tapi ada orang yang lain yang ingin mendapat kelegaan dengan cara apa? Melakukan dosa-dosa dalam kehidupannya. Dia tertekan, dia mengalami masalah, dan dia ingin mendapatkan kelegaan, sesuatu yang menghibur dia, yang melepaskan dia, yang membuatnya lupa akan masalah yang dialami. Mereka akhirnya jatuh dalam dosa seksual. Pergi ke tempat pelacuran, menikmati seks di sana untuk apa? Untuk melepaskan kepenatan. Barangkali dalam keluarganya ada masalah, dan dia pergi untuk apa? Melepaskan, mendapatkan kelegaan di sana. Mungkin juga minuman keras, wah mabuk, setiap hari mabuk, pulang mabuk. Untuk apa, saudara? Mendapatkan kelegaan. Pengen senang, pengen terhibur. Ngapain? Minum minuman keras, pakai obat-obatan. Semua itu bukan untuk kebaikan kita sebenarnya, tetapi kita ingin mendapatkan yang namanya kelegaan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah engkau mendapatkan kelegaan dengan cara itu? Apakah mereka mendapatkan kelegaan yang sejati dengan berpesta pora, dengan mabuk-mabuk, dengan pakai obat, dengan seks? Apakah mereka mendapatkan kelegaan di sana? Apakah mereka mendapatkan ketenangan di sana? Mungkin, saudara, ketika momen itu mereka sedikit lupa dengan masalah yang dihadapi, dengan keletihan yang dialami. Tapi setelah selesai, mereka akan kembali pusing, kembali stres, terpikir lagi, saudara, kembali lagi kepada kekalutan persoalan yang dialami, dan cari lagi, saudara ya, cari pelepasan lagi, cari pelarian lagi, dan begitu berputar-putar sampai mati. Sekalian, itulah kenapa di Jakarta ini, di tempat di mana kita tinggal, berbagai macam hal bisnis, hiburan, semua berkembang. Karena orang mencari kelegaan, orang mencari kepuasan. Karena ada begitu banyak keletihan, ada begitu banyak kelelahan, ada begitu banyak kelesuan, ada begitu banyak beban berat yang dialami oleh masyarakat, yang dialami oleh orang-orang yang tinggal di kota ini. Mereka mencari kelegaan dengan apa yang dunia tawarkan. Namun sayangnya, saudara, dunia tidak pernah bisa memberikan kelegaan yang sejati. Kelegaan sementara mungkin bisa diberikan. Kelegaan yang beberapa menit, beberapa jam mungkin bisa diberikan. Tetapi kelegaan itu akan hilang sesuai dengan waktu, efek dari apa yang dilakukan itu selesai. Nah, untuk itu Yesus berkata bahwa engkau yang letih lesu, hai engkau yang berbeban berat, hai engkau yang mengalami kelelahan, keletihan, mari, aku punya kelegaan yang sejati yang tidak pernah bisa diberikan dunia ini kepadamu. Ada kelegaan yang sejati untukmu yang tidak pernah bisa diberikan oleh pesta pora untukmu. Ada kelegaan yang sejati yang tidak pernah bisa diberikan oleh minum-minuman keras untukmu, oleh obat-obatan terlarang untukmu, oleh dosa seksual untukmu. Ada kelegaan sejati yang berasal dari Allah. Kelegaan yang tidak akan pernah bisa diambil oleh dunia. Maka ada seorang bernama Agustinus, saudara, bapak gereja bernama Agustinus, seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan si
Bapak Agustinus ini satu waktu memberikan sebuah pernyataan, saudara. Ada sebuah kalimat yang dia tuliskan dan dia berkata di sana bahwa jiwaku tidak pernah bisa beristirahat. Jiwaku tidak pernah bisa beristirahat, artinya jiwaku tidak pernah mengalami kelegaan. Jiwaku tidak pernah mengalami ketenangan sampai saya menemukan Engkau. Sampai saya bertemu dengan Tuhan, dan di sanalah ada kelegaan. Jiwaku selalu gelisah, jiwaku selalu mengalami kebingungan, jiwaku selalu mengalami kehancuran dan beban berat, keletihan. Dan aku tidak bisa beristirahat, jiwaku tidak pernah bisa diam sampai aku menemukan hadirat Allah yang mengasihi aku. Aku baru bisa menikmati istirahat, menikmati kelegaan dan ketenangan. Ada begitu banyak orang yang jiwanya tidak bisa istirahat. Mungkin tubuhnya bisa dibaringkan di tempat tidur, tapi dia tidak bisa tidur. Atau bisa tidur, tapi tidak bisa tidur dengan damai sejahtera. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak bisa mengalami istirahat. Tidak ada kelegaan seperti yang dialami oleh Bapak Agustinus ini, saudara. Dan sama dengan orang zaman sekarang, dia pun pernah mengalami dosa macam-macam, khususnya dosa seksual. Dia tidur dengan wanita-wanita yang bukan istrinya yang sah, dan seterusnya, mencari apa? Mencari rest, mencari istirahat. Jiwaku terlalu gelisah, aku pengen tenang. Dan dia berkata, aku tidak menemukan ketenangan di tempat lain selain di dalam hadirat Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama, bahwa di dalam aku ada ketenangan, ada kelegaan, ada damai sejahtera. Nah, saudara, mari bersama-sama kita boleh menenangkan jiwa kita, dan kita datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku gelisah. Tuhan, aku hancur. Tuhan, aku letih. Tuhan, aku mengalami kelesuan. Aku butuh kelegaan. Tuhan, bawa aku di dalam naungan kasih-Mu. Bawa aku, Tuhan. Dan saudara, engkau akan mengalami kelegaan. Karena Yesus berjanji, mereka yang datang kepadanya akan mengalami kelegaan, dan janjinya tidak pernah bohong, saudara. Maka bersama-sama di tengah-tengah keletihan yang kita alami, di tengah-tengah kejenuhan yang kita alami, di tengah-tengah kelesuan yang kita alami, mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan Yesus, sujud di kakinya. Mari menyembah Dia, menikmati hadirat-Nya, ingat akan kasih-Nya, dan engkau akan mengalami kelegaan sesuai dengan janji yang Tuhan berikan. Datang kepadanya, ambil waktu, saudara, untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Ambil waktu untuk menikmati kasih-Nya, menikmati hadirat-Nya, dan di sana engkau akan mengalami damai sejahtera yang kekal. Nah, hal yang berikutnya, hal yang kedua, saudara, ayat yang ke-29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara, kuk itu adalah alat yang dipakai untuk memberi beban kepada ternak, entah sapi, entah kerbau, untuk membajak sawah, saudara. Jadi ada kuk di situ yang ditaruh sebagai pemberi beban. Nah, sehingga ketika ternak itu memakai kuk, harusnya dia keberatan, saudara ya, keberatan. Tapi Yesus berkata bahwa kuk yang kupasang itu tidak memberatkan, itu ringan, akan memberi engkau ketenangan. Nah, kuk pada zaman itu didefinisikan, diberi pengertian sebagai hukum, saudara. Hukum, sebagai hukum, perintah-perintah. Nah, ada begitu banyak perintah-perintah pada zaman itu, perintah-perintah orang-orang Yahudi, hukum-hukum orang Yahudi yang begitu banyak, yang begitu rumit,
Nah, sehingga membuat banyak orang justru terbelenggu oleh berbagai macam perintah dari para agamawan Yahudi. Ada begitu banyak orang mengalami tekanan-tekanan dari semua perintah yang mereka berikan. Nah, di tengah semua hal itu, Yesus berkata, hukum yang kuberikan berbeda dari apa yang mereka berikan. Nah, hukum yang saya berikan akan memberi engkau ketenangan, dan jiwamu akan mengalami ketenangan, kelegaan. Karena kuk yang kupasang, hukum yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa firman Tuhan, hukum Tuhan itu adalah jalan kepada kemenangan. Hukum Tuhan itu adalah jalan kepada kemenangan. Bukan kewajiban yang harus kita lakukan, bukan beban berat yang harus kita pikul. Wah, saya memikul hukum Tuhan, tidak. Tapi hukum Tuhan adalah sebuah jalan menuju kepada kemenangan iman. Jalan yang diberikan Tuhan untuk kita keluar dari semua kondisi yang kacau yang kita sekarang alami. Ketika Tuhan berkata, ayo engkau mengampuni, itu bukan hukum yang mewajibkan kita, tapi itu adalah jalan kemenangan, saudara. Ketika engkau mengampuni, engkau akan mengalami kemenangan. Ketika firman Tuhan berkata, jangan menjadi hamba uang, itu bukan kewajiban agama yang harus kita pikul, tapi itu adalah jalan keluar agar kau juga mengalami kemenangan dalam hal keuangan. Kau tidak terikat dengan uang, kau tidak buta oleh karena uang, dan kau akan mengalami kemenangan terhadap uang itu sendiri. Ketika firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, itu bukan beban berat, bukan sebuah hukum agama yang mewajibkan kita melakukan, tapi itu adalah jalan kemenangan. Bahwa waktu kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, waktu kita bisa mengampuni orang yang mencaci maki kita, di sana kita mengalami kemenangan. Sehingga Yesus berkata, hukum-hukumku, firman-firmanku itu akan memberi engkau ketenangan. Jiwamu akan mengalami kemenangan dan ketenangan. Kuk yang kupasang adalah kuk yang ringan, dan bebanku ringan. Itu akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Dan saudara, ternyata juga bahwa Tuhan tahu kita tidak bisa mengangkat sendiri semua kuk itu. Maka ada Roh Kudus yang memampukan kita. Saudara sekalian, maka untuk mengalami kelegaan dalam hidupmu, untuk mengalami ketenangan dalam jiwamu, hiduplah di dalam hukum Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang semakin terpuruk hidupnya. Mengapa? Karena cara dia hidup adalah cara hidup dunia yang justru membuat dia ada di dalam lingkaran setan, saudara. Lingkaran setan. Bangun pagi, wah begitu melakukan dosa A, dosa B, dosa C, tidur. Bangun lagi, wah dosa A, dosa B, dosa C, tidur. Dia mengalami stres, tekanan karena dia hidup dengan cara dunia yang membuat dia terus berputar-putar dalam kegelisahan, dalam keletihan, dalam kelesuan karena dia hidup dengan hukum dunia. Dunia apa, saudara? Hukumnya. Kalau ada yang macam-macam, saya balas. Kalau ada yang ngomong, saya tersinggung, saya hancurkan dia. Coba bayangkan, setiap pagi kita terbayang-bayang dengan orang yang mungkin pernah menyinggung kita beberapa tahun yang lalu. Wah, awas gimana caranya menghancurkan dia, gimana caranya. Wah, sampai malam, sepanjang hari diwarnai oleh apa? Dendam yang gak selesai. Nah, hukum dunia ini justru membuatnya makin terpuruk. Tetapi kalau kita hidup dalam hukum Tuhan, bangun pagi, menyembah Tuhan, merindukan Tuhan, tolong aku untuk mengalami kemerdekaan dari kebencian, dari keinginan membalas dendam. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Dan Roh Kudus menolong kita, dan kita bisa mengampuni, kita merdeka. Kita mengalami hidup berkemenangan. Kuk yang kupasang akan memberi kemenangan kepadamu. Hukum Tuhan akan memberi kemenangan kepadamu. Kita mengalami kehidupan yang sukacita, saudara. Tidak lagi diikat oleh luka masa lalu. Tidak
tidak lagi diikat oleh kebencian, tidak lagi diikat oleh balas dendam, tidak lagi diikat dengan berbagai macam dosa-dosa seksual, tidak lagi diikat dengan kesombongan-kesombongan. Kita merdeka, saudara, kita merdeka. Sehingga Yesus berkata, "Kuk yang kupasang itu ringan, bebanku pun ringan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, kemenangan, kelegaan." Hidup dalam firman. Jika engkau sekarang ada dalam kegelisahan, jika engkau hidup dalam keletihan, kelesuan, mungkin karena engkau hidup tidak di dalam firman. Bahkan bukan hanya mungkin, tapi pasti engkau tidak hidup dalam firman. Karena mereka yang di dalam firman akan mengalami kemerdekaan dan sukacita yang kekal bersama dengan Tuhan. Maka pada saat ini, saudara, apapun keletihan yang engkau alami, apapun kelelahan yang engkau alami, apapun mungkin kegelisahan yang engkau alami, mungkin kelelahan karena keluargamu, mungkin kelelahan karena pekerjaan yang tidak kunjung bisa menguntungkan engkau, mungkin kelelahan karena perkataan orang-orang di sekitarmu yang makin menekan engkau, mungkin kelelahan karena kondisi tubuhmu yang sakit. Dan semua kelelahan itu, ayo kita bawa kepada Tuhan Yesus. Kita datang ke hadirat-Nya, menikmati kasih-Nya, menikmati anugerah-Nya. Kita berdoa, kita menyembah, kita berserah, dan engkau mengalami kelegaan. Dan yang kedua, mari kita bersama-sama hidup dengan hukum Tuhan, dengan memegang firman Tuhan. Meskipun sulit di awal-awal kita berproses karena kita hidup dalam daging selama ini, dalam dunia selama ini dengan hukum dunia. Kita berproses, tapi terus kita pikul kuk itu, terus kita hidupi firman itu, sampai Tuhan berkata, engkau akan mengalami kelegaan, ketenangan, kemenangan dengan hidup di dalam firman Tuhan. Hidup dengan memikul hukum Tuhan, hukum yang bukan menjadi beban baru, hukum yang bukan menjadi masalah baru, tapi hukum-hukum Tuhan yang menjadi jalan kepada kemenangan demi kemenangan. Dan engkau akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita, kelegaan di dalam hadirat Tuhan. Yesus tahu kelemahanmu, Yesus tahu perasaanmu, Yesus tahu apa yang ada di dalam hatimu, Yesus tahu kehancuranmu. Dan saat ini Yesus berkata kepadamu, marilah, datanglah kepadaku, semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Terimalah kelegaan yang dari Tuhan, saudara. Terimalah kemenangan yang dari Tuhan. Terimalah firman yang memerdekakan yang dari Tuhan. Dan nikmatilah hidupmu dalam anugerah-Nya, memuliakan Dia dengan segenap hidup kita, sampai kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, yang mengundang kami untuk datang kepada Engkau, yang menjanjikan kami dengan janji ilahi bahwa kami akan mengalami kemenangan, kelegaan dalam hadirat-Mu. Dan ini kami, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah keletihan kami, di tengah kelelahan kami, di tengah beban berat yang kami alami, yang kami pikul. Tuhan, kami mau bersujud menyerahkan hidup kami kepada Engkau, dan kami mau memegang hukum Tuhan. Hukum yang lain, Tuhan, kami tinggalkan. Hukum dunia, Tuhan, kami tinggalkan, dan kami mau hanya pegang hukum Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan dan kelegaan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memang lelah, Tuhan, tapi kami percaya ada kelegaan yang baru di dalam hadirat-Mu. Kami sembah Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Roh Kudus, kuatkan setiap kami. Roh Kudus, kuatkan setiap kami. Roh Kudus, beri kesegaran untuk jiwa kami yang kering, yang lelah, yang lesu, yang letih, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami memuji Engkau, Allah yang besar, Allah yang mencintai kami dengan
segala keberadaan kami. Terima kasih Bapa, kami akan bangkit. Kami akan bangkit karena kami tahu ada damai sejahtera Allah melampaui akal pikir kami yang terus menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah menerima janji-janji Tuhan, kita telah menerima janji kemenangan Tuhan, dan kita percaya kalau kemenangan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Melalui firman Tuhan yang hidup bagi kita. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segalanya Bapak. Kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Suci dan kuduskan persembahan kami agar layak di hadapan-Mu. Kami siap memberi dengan hati sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan kita telah memberikan persembahan mendengar firman Tuhan. Kini kita akan menyimak beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk pertumbuhan iman kita bersama. Yang pertama, kami segenap jemaat dan majelis mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya Ibu Inawati Susanto, istri dari Bapak Diaken Ali, dan biarlah keluarga terus Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, dan sehingga keluarga dapat melalui proses waktu-waktu yang tidak mudah dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami bersama-sama sebagai keluarga dalam Tuhan support, mendukung, sehingga keluarga dapat tetap kuat dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan lupa hari Selasa kita akan kembali bersekutu, berjumpa lewat Zoom. Hari Selasa jam 7 malam, mari bersama-sama bergabung untuk Bapak Ibu dan Saudara yang belum bergabung, dan biarlah kita semua dapat saling menguatkan lewat kesaksian, lewat firman Tuhan. Dan Selasa ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yonatan Subur. Puji nama Tuhan. Dan jangan lupa hari Jumat kita akan kembali bersekutu lewat YouTube dalam program Fokus pada Keluarga. Fokus pada keluarga. Karena kita tahu keluarga
penting bagi Allah dan keluarga penting bagi setiap kita. Jangan lupa hari Jumat jam 7 malam. Jumat kemarin tidak ada karena kita bergabung dengan ibadah penutupan peti, tetapi Jumat ini ada ya Bapak Ibu ya. Mari bersama-sama kita bersekutu agar kita semakin kuat dalam Tuhan, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini kami dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan kini kami akan membawa segenap hidup kami kepada Tuhan. Kami membawa keluarga kami, membawa hidup kami, membawa segenap pergumulan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kelegaan, ada ketenangan yang Tuhan telah siapkan. Maka Tuhan, kami buka hati kami, biarlah ketenangan, kekuatan, kelegaan itu boleh memenuhi setiap hati kami di tengah pergumulan yang kami hadapi, di tengah kelelahan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa kami di tengah situasi yang ada saat ini, berbagai konflik yang masih menjadi PR bangsa kami. Tuhan, pakailah para pemimpin bangsa kami agar mereka dapat memimpin bangsa ini ke arah yang semakin baik. Juga masyarakat yang ada, biarlah Tuhan juga menolong, memberi hikmat sehingga mereka pun dapat melakukan hal-hal yang membangun bangsa ini dan bukan sebaliknya meruntuhkan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini dalam persekutuan kami juga berdoa untuk keluarga dari Diaken Ali. Tuhan, Kau terus tolong keluarga ini di tengah kehilangan yang mereka alami. Biarlah damai sejahtera Tuhan, penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan boleh memampukan mereka melewati hari-hari yang tidak mudah berkenaan dengan dipanggilnya istri dari Diaken Ali. Tuhan, Kau tolong mereka, juga anak-anak Tuhan, Kau terus pimpin mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, ini hidup kami Tuhan, kami bawa ke hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, saya beri waktu kita untuk mengambil doa pribadi dan bawalah segenap hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Setelah engkau memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Allah, menaikkan doa-doamu, kini angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, hikmat, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan
Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.